untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang jurnal voucher. Nah, pertama kita pilih general ledger. Nah, di sini ada jurnal voucher, period end, company info, currency, chart of account, financial statement. Nah, untuk transaksi pertama yaitu pada tanggal 3 Januari 2010 perusahaan mengambil dana tunai dari Bank BCA sebesar 5 juta rupiah yang akan disetorkan dalam cash IDR dengan nomor voucher JV.10.001.001. Nah, pertama kita buka jurnal voucher. Kita ubah nomor voucher sesuai yang di soal, yaitu JV.10.001.001. Setelah itu kita ubah tanggalnya menjadi 3 Januari 2010. Lalu kita isi description-nya, yaitu T1 titik perusahaan mengambil dana tunai dari Bank BCA. Nah, karena dia mengambil dana tunai dari Bank BCA, berarti kita memilih akun yaitu cash rupiah. Untuk debitnya 5 juta rupiah dengan description perusahaan mengambil dana tunai dari Bank BCA. Cash rupiah karena banknya BCA, jadi kita pilih BCA rupiah dengan description yang sama, yaitu perusahaan mengambil dana tunai dari Bank BCA. Setelah itu save and close. Lalu pada tanggal 28 Januari 2010 perusahaan mengambil dana tunai dari Bank Mandiri sebesar 5 juta rupiah. Dana tersebut disetorkan dalam cash IDR. Kita buka jurnal voucher. Karena tidak ada nomor voucher, kita menggunakan nomor voucher yang telah ada di situ tercantum. Kita ubah tanggalnya jadi tanggal 28 Januari 2010 dengan description T1 titik perusahaan mengambil dana tunai dari Bank Mandiri. Lalu
kita masukkan akun. Yang pertama adalah cash rupiah, sama seperti tadi, sebesar 5 juta rupiah dengan description perusahaan mengambil dana tunai dari Bank Mandiri. Lalu cash rupiah pada Mandiri rupiah dengan description yang sama, perusahaan mengambil dana tunai dari Bank Mandiri. Setelah itu save and close. Untuk transaksi kedua, yaitu pada tanggal 28 Januari 2010, perusahaan membentuk dana kas kecil atau petty cash IDR sebesar 1 juta rupiah dengan menggunakan dana dari cash IDR. Pertama, kita buka jurnal voucher. Karena tidak ada nomor voucher, kita lanjut mengisi tanggalnya, yaitu tanggal 28 Januari 2010 dengan description T2 titik perusahaan membentuk dana kas kecil itu. Kita cari akun petty cash rupiah dengan jumlah 1 juta rupiah dengan description perusahaan membentuk dana kas kecil. Lalu petty cash pada cash rupiah dengan description yang sama, perusahaan membentuk dana kas kecil. Setelah itu kita save and close. Untuk transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 29 Januari 2010, perusahaan menyetorkan dana tunai ke Bank Mandiri sebesar 15 juta rupiah. Nah, setelah itu kita buka jurnal voucher. Kita ubah tanggalnya jadi tanggal 29 Januari 2010 dengan description T3 perusahaan menyetorkan dana tunai ke Bank Mandiri. Setelah itu kita pilih akun Mandiri rupiah sebesar 15 juta rupiah dengan description perusahaan menyetorkan dana
tunai ke Bank Mandiri. Untuk kreditnya itu kita menggunakan cash rupiah dengan description yang sama. Setelah itu kita pilih save and close. Untuk soal keempat, yaitu pada tanggal 18 Januari 2010 perusahaan membeli valuta asing sebesar 50 yen dengan kurs 79 menggunakan BCA IDR sebesar Rp3.950. Pertama kita buka jurnal voucher, kita ubah tanggalnya, itu 18 Januari 2010 dengan description T4 titik membeli valuta asing menggunakan BCA IDR. Setelah itu kita cari akun, yaitu cash yen, karena tidak ada cash yen, yang ada cuman cash rupiah dan cash sin dolar. Jadi kita membuat akun baru. Pertama kita pilih new account, kita masukkan akun type-nya, yaitu cash atau bank. Untuk nomor akun, pertama kita lihat di list, pilih chart of account, kita lihat untuk bagian cash nomor account terakhir yaitu 1101.003 yang dimiliki oleh cash sin dolar. Jadi kita membuat nomor account untuk berikutnya yaitu 1101.004 1101.004. Terus untuk namanya yaitu cash yen. Kita membuat currency baru karena tidak ada currency untuk yen, jadi kita membuat currency baru, yaitu pertama pilih new currency, kita namakan Japanese yen. Terus kita ubah rate-nya yaitu 1 IDR sama dengan 0 Japanese yen. Karena tadi rate-nya 79, jadi kita taruh 79. 1 IDR sama dengan 79 Japanese yen. Country Japan. Simbol, karena untuk simbolnya tidak ada, jadi kita buat dulu di Word. Yen. Kita copy,
Oke, untuk currency-nya yaitu namanya Japanese Yen dengan exchange rate-nya 79. Lalu nama kotanya Jepang dan simbolnya. Klik OK. Kita checklist sub account off, lalu pilih cash, terus OK. Kita refresh. Nah, beredakan cash yen. Sekarang kita tinggal tambahkan cash yen, masukkan angkanya yaitu 3.950. Kita isi membeli valuta asing menggunakan CA IDR. Setelah itu kita pilih BCA rupiah. Setelah itu kita save and close. Oke. Untuk yang kedua, pada tanggal 30 Januari 2010 perusahaan membeli valuta asing sebesar 200 US dollar dengan kurs 10.000 rupiah dan 300 Singapura dolar dengan kurs 6.000 rupiah. Dana yang digunakan untuk membeli falas tersebut adalah cash IDR. Pertama kita buka jurnal voucher, ubah tanggalnya 30 Januari 2010, kita isi description-nya yaitu T4 membeli valuta asing USD dan SGD dengan cash IDR. Oke, pertama kita masukkan cash US dollar. Pertama rate-nya tadi 10.000, terus prime account-nya itu di sini 200 US dollar. Terus masukkan memo, itu membeli valuta asing US dollar. Oke, di sini langsung tertulis 2 juta rupiah. Setelah itu kita pilih SIN dolar. Di sini tadi
rate-nya 6.000 dengan 300 US dollar. Description yang sama langsung berubah menjadi 1.800.000 rupiah. Setelah itu kita pilih cash rupiah, totalnya langsung ada yaitu 3.800.000 rupiah. Kita masukkan memonya seperti yang tadi, membeli valuta asing USD dan SDG dengan cash IDR. Setelah itu kita save and close. Oke, soal ke 5 itu pada tanggal 31 Januari 2010 perusahaan melakukan penyesuaian terhadap sewa dibayar di muka untuk masa manfaat Januari 2010 sebesar 12 juta rupiah. Pengalokasiannya adalah 40% dan untuk pemasaran dan 60% untuk kantor. Pertama kita pilih jurnal voucher, kita ubah tanggalnya jadi 31 Januari 2010. Terus masukkan description-nya T5 ke penyesuaian terhadap sewa dibayar di muka. Kita pilih account yaitu rent sales. Karena tadi 12 juta alokasiannya 40 untuk sales, jadi kita kalikan 12 juta dikali 40 juta. Juta kali 40% dengan 4.800.000. Dengan memo lalu kita pilih rent general and administration expense, kita hapus. Oke, tadi 12 juta untuk pengalokasiannya kepada kantor yaitu 60%, jadi kita kalikan
12 juta dikali 60%, hasilnya 7.200.000. kita masukkan 7.200.000. description yang sama. Setelah itu kita pilih prepaid rent expense. Oke, di sini totalnya langsung 12 juta. Setelah itu kita masukkan, itu kita save and close. Nah, setelah itu ada pada tanggal 31 Januari 2010 perusahaan melakukan penyesuaian terhadap asuransi dibayar di muka untuk masa manfaat Januari 2010 sebesar 12 juta. Persentase alokasi adalah 70% untuk pemasaran dan 30% untuk kantor. Kita buka journal voucher, ubah tanggalnya 31 Januari 2010, terus kita isi description-nya T5 titik melakukan penyesuaian. Terhadap asuransi dibayar di muka. Oke, kita pilih nomor akun, itu insurance sales. Tadi di soal 12 juta dengan dialokasian dananya yaitu 70% untuk pemasaran. Jadi kita kalikan dengan 70%, 8.400.000. Oke, memonya kita isi sama dengan description. Lalu kita lagi insurans untuk kantor, kita hapus. Kita kalikan lagi 12 juta dikali untuk kantor yaitu 30%, 3.600.000 rupiah. 3.600.000. dengan description yang sama. Tuh
kita pilih prepaid insurance 12 juta. Setelah itu kita save and close. Untuk transaksi ke-6, pada tanggal 31 Januari 2010 perusahaan mencatat beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 17 juta rupiah dengan rincian beban gaji penjualan 7 juta rupiah, beban gaji umum dan administrasi yaitu 10 juta rupiah. Oke, kita ke jurnal voucher. Kita ubah tanggalnya yaitu tanggal 31 Januari 2010 dengan description T6 tik mencatat beban gaji yang masih harus dibayar. Kita pilih nomor akun, itu sales expense. Kita masukkan 7 juta rupiah dengan memo sama seperti description. Setelah itu kita masukkan untuk salary, general and administration expense. Kita hapus di sini, pindahkan ke debit sebesar 10 juta rupiah dengan description yang sama. Setelah itu kita pilih salaries payable. Oke, totalnya 17 juta rupiah. Kita masukkan description yang sama dan save and close. Untuk transaksi ke-7, pada tanggal 31 Januari 2010 perusahaan mencatat jumlah perlengkapan yang telah digunakan selama bulan Januari 2010 sebesar 2 juta rupiah. Oke, kita pilih jurnal voucher, ubah tanggalnya 31 Januari 2010, masukkan descriptionnya T7 titik perusahaan mencatat penjualan mencatat jumlah perlengkapan kita pilih akunnya yaitu sebesar 2 juta
rupiah. Dengan memo sama seperti description. Kita pilih akun store, supplies. Setelah itu kita save and close. Untuk transaksi ke-8 pada tanggal 31 Januari 2010 terdapat kesalahan dalam pencatatan beban gaji penjualan. Nilai yang seharusnya adalah 5 juta rupiah dicatat sebesar 4.500.000 rupiah. Selain itu, ada beban gaji umum dan administrasi yang seharusnya dicatat 5 juta rupiah, tapi dicatat sebesar 7.500.000 rupiah. Pertama, kita buka jurnal voucher, kita ubah tanggalnya 31 Januari 2010 dengan description T8 tik koreksi pencatatan. Nah, soal tadi ada kesalahan pencatatan. Yang pertama itu beban gaji penjualan yang seharusnya 5 juta rupiah dicatat sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, karena di sini kita kekurangan 500.000 rupiah, maka kita masukkan akun salary sales expense sebesar 500.000 rupiah. Dengan memo yang sama, dengan description, koreksi pencatatan. Salary sales expense pada salaries payable sebesar 500.000 rupiah dengan memo koreksi pencatatan. Nah, yang kedua ini terjadi kesalahan pencatatan pada beban gaji umum dan administrasi yang seharusnya dicatat 5 juta rupiah, tetapi dicatatnya itu 7.500.000 rupiah. Nah, di sini kita kebesaran pencatatannya. Jadi kita catatnya itu pertama pilih akun salaries payable sebesar, kita kan tadi seharusnya dicatat 5 juta rupiah, tapi di sini kita mencatat sebesar 7.500.000 rupiah. Karena kita kelebihan 2.500.000, maka kita tulis di sini salaries payable 2.500.000 dengan memo yang sama. Salaries payable pada salary general and administration expense 2.500.000 dengan memo yang sama, koreksi pencatatan. Nah, yang harus diingat ketika kesalahan pencatatannya itu lebih kecil atau kekurangan,
maka akunnya kita pertama salaries sales expense pada salaries payable sebesar kekurangan nominal yang seharusnya, yaitu Rp500.000. Nah, untuk yang kedua, kalau pencatatannya itu lebih besar dari yang seharusnya, maka kita catatnya salaries payable pada salary general and administration expense sebesar Rp2.500.000 dari kesalahan yang terlalu besar tadi. Nah, sekarang di sini debitnya Rp3 juta. Maka kita save and close. Oke, untuk transaksi ke-9 yaitu pada tanggal 31 Januari 2010 perusahaan mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp15 juta yang akan dibayarkan pada tanggal 15 Februari 2010. Kita masuk ke jurnal voucher, ubah tanggalnya 31 Januari 2010 dengan description T9 mengumumkan pembagian dividen. Oke, setelah itu kita pilih akun dividen, sebesar Rp15 juta dengan memo yang sama, mengumumkan pembagian dividen. Setelah itu kita pilih dividen payable sebesar Rp15 juta dengan description yang sama, mengumumkan pembagian dividen. Setelah itu kita save and close. Terus untuk transaksi ke-10 pada tanggal 31 Januari 2010 perusahaan melakukan pembagian dividen dengan menyerahkan sejumlah 1.000 lembar dengan nominal 5.000 per lembar saham. Kita pilih jurnal voucher, kita ubah tanggalnya (31 Januari 2010) dengan description T10 titik pembagian dividen menggunakan saham. Cari share dividen, karena tidak ada jadi kita buat akun baru, klik akun, pilih equity dengan nomor 3901, namanya share
share dividen. Kita pilih oke. Nah, sebesar 5 di soal tadi dijelaskan menyerahkan saham sejumlah 1000 lembar dengan nominal 5.000 per lembar saham. Kita kalikan 1000 lembar dikali 5.000 rupiah dengan 5 juta rupiah. Kita tulis 5 juta rupiah dengan memo sama seperti description. Share dividen pada common stock. Kita cari common stock. Oke. Dengan description yang sama, pembagian dividen menggunakan saham. Setelah itu kita save and close. Selesai. Itulah tadi materi untuk jurnal voucher. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di save.